Indeks harga saham gabungan tidak mampu mempertahankan penguatannya di sesi kedua perdagangan hari ini. Investor kembali khawatir pada potensi penyebaran COVID-19 gelombang kedua di Amerika Serikat dan Tiongkok. Informasi selengkapnya kami akan ajak Anda bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, seberapa besar dampak kekhawatiran dari investor terhadap pergerakan indeks harga saham sore ini? Najla dan pemirsa, memang saat ini investor semakin khawatir pada second wave COVID-19 di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga membuat indeks harga saham gabungan melemah lebih dari 1% pada perdagangan hari ini. Padahal di sesi satu perdagangan tadi, indeks saham masih terselamatkan karena optimisme investor domestik setelah melihat mulai dibukanya pusat belanja di wilayah DKI Jakarta. Namun apa daya, kekhawatiran investor ini masih menekan kinerja indeks harga saham gabungan sampai 1,3% atau indeks turun 64 poin di level 4.816. Dan berdasarkan pantauan kami sudah tercatat net foreign sale sampai 621 miliar di semua pasar, dan investor kembali menjual saham-saham perbankan sehingga secara sektoral saham perbankan sudah turun sampai 2,76%. Namun pelemahan akibat kekhawatiran pandemi COVID-19 yang terjadi di Amerika Serikat karena sudah ada penambahan di beberapa negara bagian seperti di Texas dan juga North Carolina. Sementara itu ada juga penambahan COVID-19 baru, ada klaster baru yang ditemukan di Beijing, Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan untuk menyetop kegiatan pariwisata semenjak hari Sabtu yang lalu, dan ini membawa kekhawatiran bagi investor secara global. Ini juga turut membuat indeks utama kawasan Asia turun signifikan. Indeks Nikkei Jepang sudah turun 3,47%, indeks Hang Seng ini turun 2,2%, sementara indeks Straits Times Singapura turun 2,67%. Sementara itu Najla, di dalam negeri sendiri sebenarnya sudah ada rilis data BPS tentang neraca perdagangan bulan Mei 2020 yang surplusnya lebih banyak daripada perkiraan pelaku pasar, yaitu 2,09 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sejumlah analis dan juga ekonom mengatakan bahwa data neraca perdagangan ini justru memberikan indikasi negatif bagi ekonomi Indonesia karena di dalamnya terdapat penurunan kinerja ekspor sampai 28% dan penurunan yang lebih tajam terjadi pada kinerja impor sampai 42% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Oleh karena sejumlah data negatif ini dan juga adanya kekhawatiran yang sangat besar terhadap pandemi COVID-19 second wave di sejumlah negara, maka indeks saham diperkirakan besok masih akan melemah di antara 4.744 sampai 4.920. Najla. Ya Mercy, lalu dengan semua kondisi sore ini bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Berbeda dengan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah masih mempertahankan penguatannya hingga penutupan perdagangan sore hari ini. Bahkan saat ini indeks saham sudah menguat, nilai tukar rupiah sudah menguat 0,26% di posisi Rp14.018 per dolar Amerika Serikat. Dan memang penguatan ini disebabkan karena stimulus yang diberikan oleh berbagai negara untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19. Seperti Jepang yang akhir pekan lalu baru saja menambah stimulus sebesar 31,9 triliun dolar yang membuat pemerintah negara Jepang ini sudah memberikan stimulus sampai 234 triliun yen untuk dapat mempercepat pemulihan negaranya. Dan jika memang likuiditas di pasar global ini semakin banyak atau semakin bertambah karena banyaknya stimulus, ini akan memberikan peluang untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki bunga tinggi. Salah satunya di Indonesia, ini suku bunganya masih menarik. Bank Indonesia masih menetapkan bunga acuan 4,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga di Amerika Serikat yang ditetapkan oleh The Fed, yaitu sebesar 0 sampai 0,25%, sehingga ini dapat turut mendorong penguatan pada nilai tukar rupiah jika investasi terus terjadi masuk ke pasar saham maupun ke pasar obligasi pemerintah Indonesia. Dan untuk pergerakan indeks valuta asing, rupiah besok diperkirakan masih akan dapat menguat secara teknikal antara 13.920 sampai 14.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Najla, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih atas laporan selengkapnya langsung dari Bursa Efek Indonesia.